Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1084 yang akan banyak informasi penting di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1084 lebih berfokus pada lanjutan flashback yang terjadi pada kerusuhan di Reverie. Setelah di chapter lalu, Sabo dan rekan revolusinya bertarung melawan dua admiral. Kini misi selanjutnya adalah mencuri kunci para budak, termasuk kunci Kuma yang disimpan di istana Pangea. Misi ini terbilang cukup mudah dilakukan oleh Sabo karena para penjaga di sana sangat kurang. Hal ini sesuai dengan pengakuan salah satu penjaga yang menurutnya wilayah istana yang begitu luas ini hanya dijaga oleh sedikit saja pasukan yang berdampak jika ada penyusup akan sulit untuk diatasi. Dari sini wajar saja jika Sabo dengan kelincahannya mampu menyusup dengan mudah. Ya, di spoiler kemarin, ada sebagian nakama yang bingung kenapa Bonnie berada di sana. Bukankah ia berada di Pulau Egghead? Perlu diingat, seperti yang kami jelaskan di awal tadi, alur ini adalah alur lanjutan dari flashback kejadian di Reverie sekitar 1 bulan yang lalu dari alur Egghead saat ini. Dan dalam obrolan Sabo dan juga Bonnie, di sana juga diperlihatkan jika tujuan selanjutnya yaitu ke Pulau Egghead untuk menemui Vegapunk demi mendapatkan kembali ingatan ayahnya. Kembali pada cerita, setelah misi Sabo selesai mendapatkan kunci, besar kemungkinan ia akan menyusup lebih dalam ke istana Pangea, di mana Raja Cobra dan Gorosei berada saat ini. Dari sinilah Sabo akan mengetahui jika pemimpin tertinggi bukanlah Gorosei, melainkan Insama, pengisi tahta yang kosong. Sesaat sebelum masuk ke dalam istana Pangea, Raja Cobra telah memberi isyarat kepada dua pengawalnya untuk menjaga anaknya. Selain itu, Raja Cobra telah siap jika ia harus mati untuk mencari kebenaran tentang kerajaannya yang sampai saat ini ada beberapa informasi yang terus diberikan turun-temurun, tapi setiap generasinya tidak tahu apa arti pesan itu. Di istana Pangea, Raja Cobra dengan beraninya mempertanyakan tentang Ratu Lily, salah satu dari 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia. Dan 20 kerajaan ini berhak menempati wilayah istimewa dan status istimewa yang dikenal sebagai klan Tenryubito atau Naga Langit yang bisa melakukan apa saja sesuka hati dan kebal akan hukum. Tapi rupanya status istimewa ini ditolak oleh Ratu Lily dengan alasan ingin tetap tinggal di bawah atau di negeri Alabasta dan akan tetap memimpin negerinya. Yang artinya hanya 19 kerajaan yang menempati Marejoa dan menyandang status sebagai Tenryubito. Lalu 19 kerajaan itu menancapkan pedang-pedang mereka di tahta yang kosong, dan tahta itu sengaja dibuat kosong sebagai tanda jika status mereka adalah sama. Nah, kembali lagi dengan Ratu Lily yang tidak bergabung menjadi Tenryubito. Entah bagaimana tanggapan para pemimpin waktu itu, namun informasi yang didapatkan setelah rapat, Ratu Lily dikabarkan meninggalkan Marejoa dan kembali ke Alabasta. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan tentang Ratu Lily tidak diketahui. Ratu Lily ini tidak pernah kembali lagi ke tanah Alabasta, seolah lenyap tanpa jejak. Dan yang memimpin negeri Alabasta saat itu digantikan saudara laki-laki Ratu Lily. Sejarah tak mampu menjawabnya sejak 800 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Lalu, bagaimana tanggapan Gorosei tentang Ratu Lily ini? Di sini, perkataan Gorosei seakan menyembunyikan informasi hilangnya Ratu Lily. Lalu, ada satu lagi pertanyaan Raja Cobra kepada Gorosei yang bisa dibilang terlarang, yaitu apa arti atau makna di? Tentu saja para Gorosei sangat terkejut mendengar pertanyaan ini. Namun pertanyaan ini mempunyai alasan. Menurut Raja Cobra, di 800 tahun lalu sebelum menghilangnya Ratu Lily, ia membuat sebuah surat tentang di dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, sudah sejak lama arti dari di telah membuat penasaran kita semua, bahkan pemerintah dunia seakan menyembunyikan informasi ini.
bahkan memburu orang-orang penyandang Di, seperti Monkey D. Luffy, Dragon, Teach, dan beberapa orang lainnya yang akan mengancam kedaulatan pemerintah dunia. Namun sayangnya, Gorosei tutup mulut akan informasi ini. Ditambah lagi, sesaat setelah Raja Kobra bertanya tentang Di, Im Sama muncul yang membuat Raja Kobra sangat terkejut. Ada dua hal yang bisa saja membuat Raja Kobra terkejut. Yang pertama adalah Raja Kobra mengenal sosok Im Sama ini. Dan yang kedua yaitu Raja Kobra terkejut karena seharusnya tahta itu tidak ditempati siapapun. Tapi mengapa malah ditempati oleh seseorang? Carlos mungkin merupakan orang paling banyak yang membencinya. Karena sejak dari dulu ia selalu melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Seperti salah satunya adalah rencana penculikan Putri Shirahoshi untuk dijadikan budak. Percobaan pertama yang ia lakukan harus digagalkan oleh Mosca yang membuatnya babak belur. Dikira ia tidak kembali lagi, namun itu salah besar. Ia masih bertekad untuk mendapatkan Putri Shirahoshi dengan mengajak ayahnya dengan membawa budak kuat yaitu Kuma. Meski pada awalnya Putri Shirahoshi berhasil diikat menggunakan rantai dan akan dibawa, namun Sai dan juga Leo menghajar Carlos dengan serangan kombinasi yang cukup keren yang membuat tubuh Carlos sampai terlipat-lipat. Walaupun sebenarnya tendangan Sai memiliki daya hancur yang sangat tinggi yang mampu membelah gunung, tapi saat menyerang Carlos, ia sama sekali tidak menggunakan haki. Itu pun sudah membuat Carlos babak belur. Namun sebenarnya masalah tak sampai di situ, karena masalah yang sebenarnya baru saja dimulai untuk Sai dan juga Leo. Karena menghajar Tenryubito bahkan diisukan sebagai percobaan pembunuhan, membuat mereka akan diburu oleh pemerintah dunia. Tak hanya mereka, tapi kerajaan Sai juga akan diserang. Apapun masalahnya, kami yakin Sai maupun Leo sudah siap menanggung resiko yang akan mereka terima. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.